Jadi artinya orang ini bila ditakuni jawab, ditakuni menjawab, ditanya menjawab, selalu dijawab. Ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini bukti kebodohan itu orang. Atau ada orang yang selalu mengutarakan apa yang pernah dia saksikan. Apa yang ia saksikan, kisahkan. Apa yang disaksikan, kisahkan. Itu bukti kebodohan orang tersebut. Atau juga orang ini selalu menyebutkan ilmu pengetahuannya. Ada ilmu, ajarkan. Ada ilmu, ajarkan. Ada ilmu, ajarkan. Maka ini bukti kebodohan orang tersebut. Para muhibbin rahimakumullah. Amma wajhu jahlihi fi kaunihi mujiban an kulli masu'il. An kulli masu'il. Fa innal ijabata an kulli su'al yaqtadil ihatata bil ma'lumat wa dzalika muhalun li ghairillahi ta'ala. Faqad qala ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kenapa orang yang selalu menjawab pertanyaan? Orang ini bila ada soal dijawab, ada soal dijawab. Kenapa orang ini dikatakan jahil? Karena menjawab setiap pertanyaan itu menuntut akan meliputi dengan yang diketahui. Sedangkan meliputi dengan yang diketahui itu mustahil bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, tidaklah diberi kamu dari ilmu melainkan sedikit. Nah, pertama itu alasannya kenapa orang yang selalu menjawab soal dikatakan jahil. Alasan pertama adalah karena itu menuntut akan meliputi seluruh yang diketahui. Itu mustahil bagi seorang manusia. Itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha meliputi dengan segala sesuatu. Wali anna sa'ila qad yakunu muta'annitan la yastahiqqu jawaba. Dan terkadang pula bahwasanya orang yang bertanya ini kadang-kadang orang yang ingkar, yang kada perlu dijawab, kada perlu dijawab. Kadang-kadang orang yang bertanya ini orangnya muta'annita, mungkir, hanya hendak bikin masalah. Nah, jadi kita dituntut untuk merenungi sebelum menjawab itu, apakah orang yang bertanya ini mungkir atau kada. Misalnya kita tahu orang ini sudah dikenal orang nang anti lawan maulid. Ini orang ini sudah dikenal maulid itu badakannya bid'ah nang sesat. Maulid itu hukumnya haram jarnya. Kasih itu kamari ini sudah orang kayak itu. Nah, lalu orang ini datang betakun lawan kita. Napa yuk hukumnya maulid itu? Kada perlu dijawab. Ini kada maasi juan jawaban kita. Nah, kita jawab jadi masalah, jadi keributan. Karena ini orang yang sudah punya pemahaman maulid itu bid'ah nang sesat. Kada perlu ditanggapi. Orang yang sudah punya pemahaman bahwa talqin itu bid'ah, mahaul bid'ah nang sesat, datang lawan kita bertakun, napa hukumnya menalkinakan orang mati ini tuh? Napa hukumnya membacakan Yasin di kubur itu?
Sedangkan ini orang-orang yang anti dengan itu. Nah ini betakun lawan kita bukan untuk mencari pengetahuan kada, tapi hanya mengingkari. Nah muta'annita. Nah kalau orang-orang seperti ini datang kepada kita bertanya, betakun, kada perlu ditanggapi, karena ini kada berhak untuk dijawab, kada perlu dijawab. Nah, hendak menjawab juga jawab dengan la adri jawabannya. Apa jarnya hukumnya maulid tuh la adri? Apa artinya aku kada tahu? Bukan kada tahu hukumnya, kada tahu ikam ini pintar kah kada kah? Nah itu maksudnya la adri. Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau didatangi seseorang, orang itu bertanya kepada Imam Malik 32 masalah, 32 soal ditakunakan lawan Imam Malik. Sidin jawab 3, sisanya 29 Sidin jawab dengan la adri, kok kada tahu, kok kada tahu, ya kok kada tahu, aku kada tahu. 29 soal dijawab dengan tidak tahu, hanya 3 Sidin jawab. Ini bukti orang alim, bukti orang yang arif, kada selalu menjawab apa yang ditanyakan orang itu. Wa qad takunul mas'alatu allati sa'ala anha la taliqu bihi li'annahu la yafhamuha. Dan terkadang pula masalah yang ditanyakannya itu tidak patut dengan dia. Nah, tidak patut dengan dia, karena dia kada mengerti masalah itu. Ini kalau dijawabnya kada mengerti juga jawabannya. Kalau dijawabnya kada mengerti. Nah, kada perlu dijawab.